Nafasmu adalah sekolah rahasianya. Setiap detik adalah kitabnya yang terbuka. Dan ilmu bukan sekedar tahu, melainkan tangga untuk naik ke hadirat yang tidak bernama. Bila engkau menyangka bahwa ilmu hanyalah hafalan ayat dan lafaz, maka engkau baru berdiri di pintu luar pengetahuan. Sebab ilmu sejati bukan berada di lidahmu, bukan pula di kepalamu, tetapi di dalam hati yang tersingkap oleh cahaya tajalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut, tetapi Dia mencabutnya dengan mematikan para ulama. Ilmu adalah kehidupan, dan ketika seorang yang alim ia meninggal, bukan tubuhnya yang pergi, melainkan satu cahaya pengetahuan tentang Allah itu padam dari alam dunia ini. Ketahuilah bahwa ilmu bukanlah seperti benda mati. Ia hidup, bernafas, tumbuh, dan juga ia bisa layu. Ia akan bertambah bila tajalli diri rahasia Allah turun ke dalam dada seorang hambanya. Dan ia juga akan berkurang bila hijab-hijab diri tersebut menutupi cermin hatinya. Sebab pada diri setiap insan, setiap hembusan nafasnya sebenarnya sedang diperbaharui oleh pengetahuan ilahi. Namun hanya yang sadar saja yang akan melihatnya. Setiap ilmu adalah tangga, dan setiap tangga mengantarkanmu ke derajat tertentu. Ada yang berhenti pada ilmu lisan, itu derajat manusia biasa. Ada yang menembus ke ilmu hati, itu derajat orang arif. Dan ada yang sampai pada ilmu tajalli, itu derajat para kekasih Allah. Ilmu lisan mengenal lafaznya, ilmu hati mengenal sifatnya, ilmu tajalli menyaksikan dirinya. Maka jangan heran bila ilmu dapat mengangkat atau menurunkan derajat seseorang. Sebab yang menentukan bukan banyaknya hafalan, melainkan sejauh mana cahaya ilmu itu sendiri menyalakan batinnya. Setiap kali engkau disingkapkan sesuatu, itulah saatnya ilmumu bertambah. Setiap kali engkau tertutup oleh nafsu dan ego, itulah saatnya ilmumu berkurang. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, Allah adalah yang zahir dan yang batin, dan ilmu adalah jembatan antara keduanya. Dengan zahirnya, Allah memperlihatkan alam dunia ini. Dengan batinnya, Allah memperlihatkan makna atau hikmat di sebalik alamnya. Makanya, ketika nur tajalli turun, ia menyinari dua sisi dirimu sekaligus, zahir dan batin. Zahirmu menerima pengetahuan dalam bentuk huruf dan peristiwa. Batinmu menerima pengetahuan dalam bentuk nur dan hikmahnya. Disinilah para arif berkata, setiap tajalli adalah pertambahan ilmu. Namun tidak semua yang merasa tahu menyadari dari mana datangnya cahaya tersebut. Orang awam berkata, aku menemukannya
hanya lewat pikiranku. Padahal pikirannya hanyalah sebatas wadah daripada pancaran tajalli ilahi. Seperti keledai yang membawa kitab, ia membawa beban ilmu, tapi tidak memahami maknanya. Makanya, jangan hanya menjadi pembawa kitab, jadilah seorang insan yang membacanya dengan mata ruh. Namun ada saat ilmumu berkurang, bukan karena Allah mencabutnya, tetapi karena manusia menutup dirinya. Ilmu yang berkurang karena cinta dunia, karena keangkuhannya, karena haus pujian dan kedudukan. Sedangkan hati yang dipenuhi hawa nafsu adalah tanah gersang bagi benih makrifat. Makanya, bila engkau merasa kering dari cahayanya, lihatlah apa yang menutupi hatimu. Mungkin bukan karena ilmu itu menghilang, tetapi karena engkau menutup jendelanya sendiri. Tapi ingat, rahmat Allah maha luas. Ketika seorang hamba Allah kembali menundukkan dirinya, membersihkan niatnya, membersihkan kalbunya, dan memandang dunia hanya sebagai jembatan, maka pintu ilmu tersebut akan terbuka kembali. Seperti tanah yang tandus yang tiba-tiba disirami air. Wahai saudaraku yang sedang mencari, jalan ilmu adalah jalan naik, jalannya Mi'raj. Sejak engkau mulai menapaki di tangga pertama, engkau sebenarnya sedang naik ke langit makrifatmu sendiri. Setiap tangga adalah tajalli yang berbeda. Setiap langkah adalah penyingkapan yang baru. Tidak ada dua orang yang menaiki tangga yang sama. Tangga makrifatmu adalah tangga yang hanya bisa dinaiki oleh rohmu sendiri. Jika satu manusia bisa menaiki tangga orang lain, maka kenabian bisa diwarisi. Namun itu mustahil dan tidak akan mungkin, sebab pintu kenabian telah tertutup oleh baginda yang mulia, Nabi pamungkas akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, setiap makom itu unik, sebagaimana setiap ruh diciptakan unik. Langkah pertama adalah Islam, tunduk dan menyerah. Langkah kedua adalah keimanan, mempercayai yang gaib. Langkah ketiga adalah ihsan, beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Langkah keempat adalah makrifat, mengenalnya dengan penyaksian yang hak. Dan langkah terakhir adalah fana, lenyap dengan yang dilihat. Dan di antara langkah-langkah tersebut, ilmu tetaplah naik dan turun. Kadang engkau terang, kadang pula engkau gelap. Kadang engkau faham, kadang pula engkau hilang arah. Namun ketahuilah, bahkan dalam kehilanganmu tersebut, Allah sedang menambah ilmumu dengan cara yang tidak engkau mengerti. Dan pada akhirnya, hamba dan Tuhan tidak pernah terpisah. Hanya kesadaranmu yang berpindah antara zahir dan batin. Ketika engkau naik, Dia tampak di dalammu. Ketika engkau turun, Dia tampak di sekitarmu. Namun pada dua arah tersebut, Dia tetaplah Dia, yang esa, yang tidak berubah. Makanya, rahasia ilmu bukan untuk membesarkan dirimu, tetapi untuk menghilangkan dirimu, agar yang tinggal hanyalah Dia yang menampakkan ilmu itu melalui dirimu. Dan bila engkau sampai pada tahapan ini, engkau tidak lagi menuntut ilmu,
engkau menjadi saluran tempat ilmu itu mengalir. Maka berjalanlah, wahai para penempuh jalan kebenaran sang sejati. Naikilah tangga-tangga makrifatmu, sebab setiap anak tangga menyimpan satu rahasia yang menunggu untuk disingkap. Dan bila engkau telah sampai pada puncaknya, engkau tidak akan melihat tangganya lagi. Yang ada hanyalah cahaya yang maha tunggal. Inilah mi'raj manusia. Inilah jalan naik para arifin. Ilmu bukan sekedar pengetahuan. Ia adalah perjalanan kembali menuju sumbernya. Karena di sanalah segala derajat dan pangkat terhenti. Yang tinggal hanya Dia, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.